Halo anak-anak semuanya, bagaimana kabar kalian? Miss berharap semoga kita selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, hari ini Miss Eka akan kembali mengajak kalian untuk belajar muatan IPA pada tema 2, subtema 1. Nah, IPA kali ini kita akan belajar materi baru, yaitu tentang sistem pernapasan. Nah, tujuan kita belajar hari ini adalah yang pertama, agar kalian mengetahui tentang sistem pernafasan pada hewan. Yang kedua, agar kalian tahu bagian-bagian atau alat-alat pernafasan pada manusia serta fungsinya. Nah, di antara kalian, adakah yang tahu apa itu bernafas? Ya, bernafas adalah proses pertukaran gas yang terjadi pada sistem pernafasan, baik itu pada hewan, manusia, ataupun tumbuhan. Nah, gas apa yang ditukar pada sistem pernafasan? Ada yang tahu? Ya, jadi gas yang ditukar pada sistem pernafasan itu ada dua. Ada yang disebut oksigen, ada yang disebut karbon dioksida. Yang kita perlukan untuk tubuh kita itu ada disebut dengan oksigen. Sedangkan yang kita keluarkan itu adalah gas karbon dioksida. Hewan memiliki sistem pernapasan yang berbeda-beda. Sistem pernafasan pada hewan ini tergantung dari tempat hidupnya. Nah, Miss akan menyebutkan beberapa hewan dan sistem pernafasan yang berbeda. Hewan yang pertama itu adalah cacing. Ada yang tahu cacing bernafas menggunakan apa? Cacing itu bernafas menggunakan kulitnya. Jadi, gas karbon dioksida dan oksigen itu bertukar melalui kulit dari cacing. Yang kedua itu adalah serangga. Serangga itu bernafas menggunakan trakea. Jadi, udara masuk melalui lubang yang namanya stigma, kemudian menuju ke trakea. Jadi, trakea yang akan menyebarkan udaranya ke seluruh tubuh. Yang ketiga itu adalah ikan. Ikan itu bernafas menggunakan apa, Nana? Ya, menggunakan insang. Yang keempat itu adalah kata. Kata kita sebut juga hewan amfibi. Kata itu bisa hidup di dua tempat. Kalian sudah tahu, yang pertama hidup di air, yang kedua hidup di darat. Selanjutnya itu adalah reptil. Yang mana disebut reptil? Reptil itu adalah hewan melata. Contohnya komodo. Jadi reptil ini bernapas menggunakan paru-paru seperti halnya manusia. Selanjutnya adalah burung. Burung itu bernafas menggunakan paru-paru yang dibantu dengan namanya pundi-pundi udara. Jadi, udara pada burung disimpan dulu pada pundi-pundi udaranya, baru masuk ke paru-paru. Nah, dan yang terakhir itu adalah mamalia. Mamalia bernafas menggunakan paru-paru. Yang termasuk mamalia itu adalah hewan-hewan yang memiliki daun telinga dan berkelenjar susu, seperti anjing, kucing. Sedangkan jika mamalia yang hidup di air itu dengan cara memunculkan dirinya sekali ke permukaan, seperti contohnya adalah lumba-lumba. Nah, sebelum kita mempelajari tentang sistem pernafasan manusia, terlebih dahulu Miss akan mengajak kalian dulu untuk belajar mengenai alat-alat
atau bagian-bagian dari sistem pernafasan tersebut serta fungsinya. Nah, apa saja alat-alat pernafasan manusia itu bisa dibagi menjadi 3 bagian utama atau 3 poin pokok. Itu adalah hidung, trakea atau tenggorokan, dan terakhir adalah paru-paru. Oke, bagian pertama itu adalah hidung. Pada hidung, udara disaring oleh bulu-bulu yang ada di hidung. Kemudian, udara juga dilembabkan dan disesuaikan suhunya oleh selaput lendir. Yang kedua adalah trakea. Trakea adalah penghubung antara bagian hidung dan paru-paru. Antara rongga hidung dan trakea terdapat faring. Jadi, setelah menuju ke faring, udara bergerak menuju ke laring. Pada laring ini terdapat pita suara. Kemudian, di trakea juga terjadi penyaringan kembali udara yang masuk dan mengantarkan udara tersebut ke paru-paru. Yang ketiga, itu adalah paru-paru. Pada paru-paru ini terdapat 3 bagian, bronkus, bronkiolus, dan alveolus. Jadi, udara yang dari trakea itu masuk ke bronkus terlebih dahulu. Bronkus adalah 2 percabangan dari trakea yang menuju ke paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Nah, setelah ke bronkus, udara akan menuju ke bronkiolus yang merupakan percabangan dari bronkus. Pada ujung bronkiolus itu terdapat yang namanya alveolus. Alveolus itu adalah tempat pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida yang berbentuk gelembung-gelembung. Jadi, oksigen yang masuk akan dibawa ke pembuluh darah, sedangkan karbon dioksida akan kembali dibawa menuju ke hidung. Setelah kalian menyimak video dari Bu Guru dari awal sampai akhir, sekarang Bu Guru akan memberikan kalian 2 tugas. Tugas yang pertama itu adalah perhatikan gambar yang Bu Guru tayangkan berikut. Nah, dari gambar tersebut, tuliskanlah nama alat pernapasan dari masing-masing hewan. Tugas yang kedua adalah sebutkanlah bagian-bagian alat pernafasan pada manusia serta fungsinya. Nah, sekian video dari Bu Guru. Kalian tetap semangat belajar di rumah, jaga kesehatan, dan sampai jumpa pada video IPA selanjutnya. Dadah!